Jack akan diantar ke rumah majikannya. Di sana dia akan menjaga villa yang luas milik seorang pensiunan tentara Amerika. Di perjalanan, Letnan memberitahu semua peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah itu. Sesampainya di tempat Pak Semi, Letnan lalu memperkenalkan Jack sebagai anak dari pembantunya di rumah. Semi nampak senang ada yang mau membantunya mengurus rumah. Tak lama istri Sam datang. Dia Adeline. Nampak wanita itu sangat menyayangi suaminya. Dia membawa uang bayaran untuk Letnan. Saat malam hari, Sam mengadakan pesta kecil-kecilan. Di sana Jack ikut menyaksikan pesta para orang kaya. Setelah pesta selesai, Sam dan Adeline nampak saling merayu. Namun saat itu, kaki Sam tersandung oleh kursi yang digeser oleh Adeline. Itu membuatnya marah. Dia lalu memecahkan gelas. Adeline meminta maaf telah membuat Sam marah. Nampak Sam memaafkan istrinya yang mulai merajuk itu. Dia juga hendak memulai aksinya untuk berenak mantap. Namun saat itu terjadi. Jack yang mungkin mendengar suara pecahan kaca segera masuk rumah mencari tahu ada apa. Itu membuat kedua majikannya agak canggung. Sam hampir marah. Namun Adeline mengajak suaminya untuk melanjutkan di atas. Namun Sam tidak puas dengan Adeline. Dia marah lagi. Sementara Jack dan Diana sedang membersihkan pecahan kaca dari gelas tadi. Di sana Diana memberitahu Jack untuk tidak menentang Tuan, karena itu akan membahayakan nyawa Jack. Jack nampak mengerti. Adeline merasa sedih pada dirinya yang tak dianggap manusia oleh Sam. Dia turun dari kamar untuk mandi. Di saat itu Jack merasa iba pada nyonyanya. Saat pagi hari, Jack sedang membersihkan kolam. Di sana ada Tuan dan Nyonya. Adeline mulai tertarik pada Jack, sementara Sam tengah mengincar pelayannya, Diana. Setelah selesai olahraga, Sam meminta Adeline untuk menelpon supirnya karena dia akan keluar kota. Lalu dia pamit untuk mandi. Namun di dalam rumah, dia meminta Diana untuk berenak mantap. Tentu saja Diana mau, karena sebelumnya ada bayaran untuknya. Sam yang akan pergi diantar oleh istrinya dan Diana. Jack terlihat bekerja dengan baik. Saat senja, Adeline melihat Jack tengah berenang dari atas balkon kamarnya. Tanpa Jack tahu, Adeline sudah ada di gazebo tepi kolam. Itu membuatnya kaget. Dia panik dan meminta maaf pada Adeline karena telah lancang berenang tanpa izin. Adeline tidak masalah. Dia malah meminta Jack untuk duduk bersamanya, sembari ngobrol-ngobrol. Saat itu Adeline bertanya asal-usul Jack yang ternyata sekampung dengannya. Mereka nampak akrab karena berasal dari kota yang sama. Setelah itu, Adeline hendak kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Sam sudah pulang. Dia meminta maaf pada Adeline yang terbangun karenanya. Dia juga meminta istrinya memberitahu Jack untuk menemaninya memancing. Sam dan Jack memakai boot ke tengah laut. Nampak Jack takut. Namun Sam bisa mengimbangi rasa takut Jack dengan mengajak bicara. Sam kagum pada kepintaran Jack. Dia ingin menguliahkan Jack untuk bisa lebih maju. Namun dengan syarat, Jack harus menyentuh buah Sam. Tentulah Jack kaget tanpa reaksi. Namun Sam hanya bercanda. Itu membuat Jack lega. Mereka lalu tertawa lepas. Adeline dan Jack saling curi pandang. Meski di hadapan keduanya ada Sam. Hari-hari berikutnya, Adeline menunjukkan perasaannya pada Jack. Dia juga memberikan beberapa barang pada Jack. Itu membuat Jack senang. Adeline semakin sering mencuri pandang pada Jack. Diana tahu itu. Ada perasaan antara majikan dan pelayan. Saat berikutnya, terlihat Jack dan Adeline tengah bersama. Bahkan mereka berenak mantap di tempat privasi Sam dan Adeline. Namun rupanya itu hanya mimpi Adeline. Tapi Adeline harus menerima kenyataan pahit saat dia melihat suaminya tengah berenak mantap dengan Diana. Dia hanya bisa diam tak berkomentar. Namun dia berlari ke tepi pantai untuk menenangkan diri. Saat itu Jack datang dengan niat untuk menghibur Adeline.
Di sana Jack mencoba menenangkan Adeline. Dia juga memberikan sapu tangan pemberian ibunya pada wanita malang di sampingnya. Rupanya nama ibu dan majikannya sama. Itu sedikit membuat Adeline lupa dengan kesedihannya. Dia merasa senang dapat perhatian manis. Dia lalu tak segan memeluk Jack. Dengan lembut Jack membelai punggung wanita yang mulai dia cintai itu. Saat malam hari, Sam mengadakan pesta lagi. Di sana dia yang mabuk ingin berenak mantap dengan Adeline, namun di depan orang. Tentulah Adeline menolak. Itu membuatnya mendapatkan perlakuan kasar dari Sam. Jack yang melihat itu mencoba membantu Adeline yang terpojok. Dia juga hendak mengikuti Adeline, namun Letnan dan yang lain menahannya. Saat di kamar, Diana datang meminta Jack menemui Sam yang mencarinya. Jack lalu segera ke kamar Sam. Di sana Sam yang marah mengamuk pada Jack yang lancang menyukai istrinya. Dia juga meminta Jack melihatnya bersama Adeline. Sam berkata miliknya tak akan mungkin bisa Jack dapatkan. Olehnya itu lihat saja. Jack sedih melihat Adeline terpaksa menuruti Sam. Adeline juga sangat sedih harus terlihat seperti itu oleh Jack. Namun Sam tidak peduli. Setelah berenak mantap, dia lalu turun mencari udara segar. Tinggallah Jack yang iba pada majikannya dan Adeline yang malu pada pelayannya. Mereka berdua tidak berdaya menghadapi apalagi melawan Sam. Tetapi saat akan berangkat kerja, Sam mencoba berdamai pada Jack. Terlihat dia memberikan beberapa uang pada Jack sebagai penyesalan. Namun Jack tidak bisa menyembunyikan perasaan marahnya pada perilaku Sam. Jack dan Adeline semakin dekat. Mereka saling mencintai dan saling memberi kebahagiaan. Adeline juga merasa nyaman bersama Jack tanpa paksaan dan rileks. Mereka bahkan bersama di kamar Sam. Saat itu Adeline meminta Jack untuk menyelamatkannya dari Sam. Adeline meminta Jack untuk menghabisi Sam dan mereka akan hidup berdua selamanya. Awalnya Jack ragu untuk mengiyakan, namun dia tidak tega melihat Adeline terus menderita. Dia lalu menyetujui rencana Adeline pada Sam. Itu membuat Adeline merasa tenang. Saat pagi, Diana yang melihat Sam pulang segera memberitahu Jack dan Adeline. Tentu saja mereka panik, namun saat Sam di kamar hanya Diana yang ada di sana. Dia mencari istrinya. Dia nampak curiga dan dengan marah dia turun mencari Adeline. Adeline sedang mandi. Dia merayu Sam untuk menemaninya. Saat itulah kesempatan Jack untuk turun dari kamar. Saat yang lain, Jack berterima kasih pada Diana yang sudah mengcover hubungannya dengan Adeline. Diana berkata, dia lakukan itu untuk berterima kasih pada Adeline yang sudah baik padanya. Adeline tak pernah marah padanya meski tahu dia kadang bersama Sam. Namun Diana masih tetap meminta Jack dan Adeline berhati-hati. Saat malam hari, Sam yang pesta lagi bersama teman-temannya meminta semua orang merasakan Adeline. Tentulah Adeline marah. Letnan juga menolak sembari berkata Sam mabuk. Itu membuat Sam marah. Adeline sudah tidak tahan dengan kelakuan Sam. Dia yang hendak pergi didorong oleh Sam. Melihat itu Jack maju dan langsung menghajar Sam. Semua menahan Jack. Sam sangat murka pada Jack. Setelah pesta selesai, dia menghajar Jack habis-habisan. Namun karena mabuk dia tak mampu lagi untuk berdiri. Dia meminta Letnan untuk membawa Jack pergi dari rumahnya. Setelah itu, Letnan meninggalkan Jack di pinggir jalan dengan kondisi setengah sadar. Pagi hari, Sam meminta maaf pada Adeline. Dia membawa bunga dan kalung emas sebagai bentuk penyesalannya yang sudah kasar. Dengan terpaksa Adeline menerima maaf dari Sam. Saat yang lain, Diana menelpon Jack. Adeline yang memintanya. Perasaan Adeline sedih jauh dari Jack. Hanya itu yang bisa dilakukan untuk melepas rindu. Rupanya Letnan juga ada rasa pada Adeline. Dia terus memperhatikan wanita yang ada di hadapannya. Namun dia tertunduk saat Adeline melihat ke arahnya. Hari itu, Diana pamit karena anaknya tengah sakit. Nampak ada rahasia antara Adeline dan kepulangan Diana. Dan benar saja, rupanya Adeline menitipkan surat untuk Jack pada Diana.
Wanita itu lalu menemui Jack dan memberikan surat dari nyonya. Setelah itu dia pamit ke rumah sakit. Setelah memberitahu tentang keadaan Adeline yang terus saja murung setelah Jack tak lagi di sana, Diana meminta Jack untuk bersabar dan tabah. Adeline menulis surat kalau dia kangen dan meminta Jack untuk membawanya keluar dari rumah itu. Dia memberikan Jack uang dan kunci rumah agar Jack bisa masuk dan melakukan rencananya pada Sam. Malam harinya, Jack datang dan masuk ke rumah dengan kunci yang tadi Adeline berikan. Sebelum ke kamar Sam, Jack mengambil senjata tajam, lalu perlahan menaiki anak tangga. Namun saat dia hendak melakukan aksinya pada Sam menangkisnya. Pria tua itu menghajar Jack habis-habisan tanpa dia sadari Adeline di belakangnya dan langsung menghukumnya atas apa yang Adeline rasa selama ini. Sam tewas di tangan Adeline. Jasadnya dibungkus rapi dengan plastik sampah. Jack takut, namun Adeline meyakinkannya kalau semua akan baik-baik saja. Adeline memasukkan semua uang dan bersiap pergi dari rumah itu. Kini dirinya dan Jack tak ada penghalang untuk hidup bersama. Dini hari, Jack dan Adeline membawa jasad Sam ikut bersama mereka ke tengah danau. Di sana Jack melepas pakaiannya untuk menghilangkan jejak. Setelah itu dia mendorong jasad itu ke dalam air. Merasa lega, Adeline memeluk Jack dengan erat. Saat tiba di tepi danau, Jack kaget melihat Letnan ada di sana. Namun Adeline langsung berjalan ke arah Letnan lalu menciumi pria itu. Rupanya Adeline hanya memanfaatkan Jack untuk hidup bersama Letnan. Letnan berterima kasih pada Jack karena telah menyingkirkan Sam yang notabene tak bisa dia lakukan selama ini. Setelah itu, dia mengarahkan pistolnya pada Jack dan menghabisi pria malang itu. Namun saat dia hendak memastikan apakah Jack sudah tewas, dia tak menyangka Adeline menembaknya dan membuatnya tewas seketika. Adeline terus menembaki tubuh Letnan sembari berkata, hidupnya tak butuh pria karena trauma. Dia juga melihat pada Jack yang rupanya masih hidup. Adeline berterima kasih pada Jack. Dia juga berkata mencintai Jack, namun tak mau ada lagi pria dalam hidupnya. Adeline juga menghabisi Jack, lalu dia pergi dari tempat itu dengan senyuman. Beberapa saat kemudian, kini Adeline yang menguasai seluruh kekayaan Sam. Rupanya Diana adalah ibu kandung Adeline yang sangat bangga pada putrinya. Meski kini tengah berkelimang harta dan kekuasaan, Adeline masih mengingat Jack. Tanpa dia tahu, Jack selalu ada di sampingnya, masih dengan perasaan yang sama, yaitu mencintai Adeline. Tak bisa menepis perasaan rindu pada Jack. Adeline hanya bisa menangis melihat sapu tangan pemberian orang yang juga dia cintai.